Jadi gini mas, setiap orang itu kan punya jalannya masing-masing untuk berusaha masuk surga. Ya bener ya, orang yang rajin sholat akan dipanggil dari pintu sholat gitu ya. Orang yang rajin puasa akan masuk ke pintu puasa gitu ya. Nah kalau kami dari awal tuh sepakat, pengen ngejar itu di pintu sedekah, berusahanya. Di Islam itu kan ada dua hal yang kita nggak usah pikir terlalu jauh. Satu ajal, dua rezeki. Karena dua-duanya pasti datang, benar kan? Makanya rezeki udah yakin pasti datang, tugas kita cuman menjalankan. Ya, saya paling nggak seneng yang beranggapan karyawan itu sumber daya, Mas. Karena begitu kita menganggap mereka sumber daya, mereka cuma jadi angka. Benar nggak? Karyawannya misalnya 10, gajinya 20% dari angka. Itu kan mereka seakan-akan cuma angka gitu. Padahal mereka itu sama dengan kita gitu. Bahkan kalau dihitung jasanya ya, menghidupkan bisnis ini kita dengan mereka jasanya lebih besar. Lebih besar. Saya pergi, ini masih jalan. Mereka pergi, nggak jalan. Saya kurang suka bisnis yang FOMO. Kita buka ini belum ada kan mas kayak gini. Kalau FOMO kan nunggu ada yang terlihat oke dulu, baru kita ngikut kan. Nah ini malah banyak yang nanya, kok berani buka bisnis dessert gitu di Tulungagung, kan belum ada. Kalau belum ada itu kan saya ngeraba-ngeraba gitu loh mas. Ya kan belum tentu sukses juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Desduen Putra, biasa dipanggil Niko. Umur saya 31 tahun. Sebelah saya istri saya. Halo, nama saya Anita Wahid Pustasari. Saya istri dari Mas Niko Desduen Putra. Jadi saya itu ibu kelahiran Klaten, bapak saya Probolinggo, tapi lahir di Batam. Iya, jadi pindah-pindah. Lama di Surabaya, dapat istri Mbak Anita, pindah ke Tulungagung tahun lalu. Sekarang Tulungagung asli. Sekarang Bago, orang Bago. Jadi sebenarnya saya basicnya sebelum nikah pun sudah cita-citanya tuh jadi pengusaha mas. Jadi businessman. Waktu kuliah di Surabaya dulu, saya buka warung jus. Warung kecil gitu, bertiga sama teman saya. Jadi nyelengi duit jajan tuh disisihkan, ada dapat beasiswa kita sisihkan. Jadi beasiswa tuh ada dua mas, ada beasiswa prestasi, ada beasiswa. Nah kalau yang beasiswa untuk PP itu otomatis ke SPP gitu. Alhamdulillah ada dapat beasiswa prestasi, itu yang saya sisihkan buat usaha. Dan alhamdulillah 3 bulan bangkrut. Jadi udah bayar sewa setahun, 3 bulan udah gak kuat, akhirnya berhenti. Jadi dulu itu memang niat saya sama teman-teman itu pengen belajar. Yuk kita mulai bisnis, belajar dulu, dan alhamdulillah terkabul, dapat ilmunya aja, profitnya nggak dapet. Cuman itu yang buat, dan saya yakin segala yang dilakuin kita itu nggak ada yang sia-sia ya mas ya. Alhamdulillah dulu pernah belajar ngulik resep minuman, kepakai sampai sekarang ilmunya. Sekarang kan juga ada jual minuman gitu. Itu semester 4 berarti 19 tahun. Belum kenal, Mas. Kita belum kenal. Nggak kenal. Beda partner. Beda kampus juga soalnya dulu. Kebetulan dia temannya teman saya. Ya kenal, terus kebetulan kita nggak pacaran, taaruf, langsung kenalan, nembung ke orang tuanya. Langsung bilang ke orang tua, terus langsung nentuin tanggal pernikahannya kapan gitu aja sih. Soalnya dari awal sih memang pas waktu saya berpikir untuk pengen punya niat untuk menikah, pada waktu itu emang belum ada calon juga sih. Karena waktu itu ya memang sendirian, single di Surabaya. Nyarinya tuh yang memang dia itu paham banget sama agama, itu yang nomor satu. Karena emang waktu itu saya juga cari-cari sih ya, kayak cari sebenarnya Islam itu kayak gimana sih gitu. Terus kayak sering ke kajian. Dulu tuh ada sih beberapa teman yang memang saya ajak ke kajian juga gitu. Jadi saya fokus nikah karena memang anjurannya begitu ya. Jika sudah mampu itu kan bukan berarti harus mapan yang kaya raya gitu kan. Setidaknya saya yakin secara ilmu pernikahan saya sudah belajar, pendapatan sudah ada, dan saya rasa itu cukup lah untuk hidup yang frugal gitu ya, nggak usah yang aneh-aneh banget gitu. Jadi gini mas, setiap orang itu kan punya jalannya masing-masing untuk
berusaha masuk surga. Ya bener ya, orang yang rajin sholat akan dipanggil dari pintu sholat gitu ya. Orang yang rajin puasa akan masuk ke pintu puasa gitu ya. Nah kalau kami dari awal tuh sepakat, pengen ngejar itu di pintu sedekah, berusahanya. Ujungnya kan itu ya mas ya, pengen masuk surga dari jalan sedekah. Kendaraannya itu kan harus punya sarana kan ya, benar. Sarananya itu hidup nggak usah terlalu mewah-mewah, harus punya usaha. Usaha itu sarananya. Kenapa saya bilang usaha sarananya? Ya bayangin mas kalau kita punya pegawai gitu ya. Meskipun kita belum bisa banyak sedekah ke orang lain ya. Setiap kita gaji pegawai, diniatkan itu untuk sedekah gitu ya. Dia bawa ke rumah gitu, dia kasih ke orang tuanya, dia pakai buat diri dia sendiri, dia pakai untuk ibadah, apalagi ada yang udah menikah gitu ya, menghidupkan keluarganya. Kalau kita niatkan untuk ibadah, ya itu jadi ibadah. Kalau kita punya 5, kalau kita punya 10, 100, 1000 pegawai, nah itu udah menurut saya insya Allah lah berusaha menjadikan itu sarana gitu. Koi. Pernah jualan koi? Ya sampai Kalau dikirim ke kalau yang Palembang, kecil-kecil gitu. dihitung itu sih banyak sih mas. Pernah jualan sepatu, saya pernah jualan sepatu reseller. Nita juga pernah ya, sepatu juga ya? Pernah jualan sepatu juga waktu kuliah. Waktu sudah nikah sih ya itu sih, jualan koi cuman nggak jalan. Cuman balik lagi saya rasa selalu ada manfaatnya setiap yang kita lakuin gitu. Contoh koi, kita jualannya nggak bagus, ternyata jadi penarik buat kafenya. Jadi banyak anak-anak kecil yang kesini itu udah hafal gitu mas, dari gang itu udah lari, mas minta makan koi gitu. Bahkan ada yang udah ngambil sendiri, udah tahu tempatnya ngambil sendiri, kasih makan ikan. Awalnya Surabaya. juga di Surabaya juga. Di Surabaya. Jadi kita pindah ke sini ya semuanya dibawa ke sini juga. Sebenarnya ada lahan juga sih untuk apa namanya kolam-kolam terpal gitu. Banyak dulu kita nganakin koi kayak gitu. Cuman karena memang terbatas waktu juga, saya juga nggak bisa handle sendiri. Kan koi kan harus ngisi oksigen lah segala macam. Akhirnya susah. udahlah kita fokusin di kue dulu aja kayak gitu. Karamel itu 2021. Awal. 2021 awal 2020 itu akhir. waktu kita masih ngontrak di Surabaya. Jadi awalnya itu jadi ngelihat kakak itu jualan kue di Batam waktu saya masih SMA dulu. Saya ngelihat gitu. Awalnya sih mikir ribet ya. Kan kue kan harus dibentuk, harus di ngadon segala macem. Di oven. Di oven, ribet lah. Tapi semakin saya lihat dan saya hitung-hitungan di atas kertas sederhana ya, oh ada margin di sana gitu. Dan kebetulan saya orangnya suka jajan kan, suka nyoba sini, nyoba sana, nyoba sini gitu. Dan saya rasa bisa nih kita bawa ke Tulungagung rasa yang pernah saya coba di kota-kota yang saya pernah tinggal. Saya pernah tinggal di Batam, saya cobain di sana, Surabaya, Jakarta. Saya cobain, oh bisa nih, ini belum ada nih rasa ini di Tulungagung. Oh sini. Tapi awalnya dulu ragu sih mas. Benar, awalnya pasti ragu. Jadi waktu kita pindah ke Surabaya tuh yang saya pikirkan pertama kali itu bisnis yang udah jalan. Di Surabaya kita udah jalan gitu, tapi online gitu. Udah banyak banget customernya di seluruh Surabaya. Sampai sudah ada kayak beberapa kurir langganan lah untuk kirim-kirim kayak gitu. Ya pre-order, delivery order. Jadi sekali kirim itu ada 10 alamat. Itu di satu kali kirim ya. Kadang pagi sore kayak gitu. Nah di situ tuh berpikirnya kita harus pindah pulang ke Tulungagung tuh yang saya pikirkan itu. Gimana ya ini bisa jalan nggak ya di Tulungagung gitu. Kalau di Surabaya kan pasti tentu bisa gitu. Karena emang faktor ekonomi juga orang-orang kan berbeda juga kan dengan kota besar. Terus akhirnya kita coba sih. Awalnya di Tulungagung tuh waktu pindah udah jalan 1 tahun kalau nggak salah ya. Itu 1 tahun tuh baru berani buka lagi nih Karamelans. Jadi awalnya kita vakum dulu juga gitu. Kita mulai jalan lagi, endorse satu akun kuliner, jadi kita kirim ke sana, dia nge-review lah segala macam, ternyata banyak banget yang minat gitu, banyak banget. Dan uniknya orang Tulungagung itu, saya berpikirnya kan kayak, oh gimana ya caranya ngirim ke rumah-rumah orang-orang gitu. Ternyata orang-orang Tulungagung tuh sangat bersemangat untuk keluar rumah. Jadi suka ngambil sendiri ke sini gitu. Beda sama Surabaya. Beda banget sama Surabaya. Kalau Surabaya kan emang lokasi kan juga jauh gitu kan. Harus dikirim. Kalau di sini tuh orang suka datang, terus ambil sendiri aja mbak gitu. Alamatnya di mana gitu. Nah karena kita di dalam gang ini kan agak susah juga nyarinya. Kadang kebablasan lah sampai sana jalan sana gitu. Terus akhirnya kita kasih neon box lah di depan rumah.
rumah. Terus neon box ini malah bikin orang itu terkecoh juga. Terkecohnya dikira di dalam sini tuh ada toko. Padahal di sini bentuknya tuh masih rumah biasa. Rumah jadul. Belum ada toko lah, rumah jadul gitu dulu. Waktu itu ada sih satu pelanggan yang memang saya ingat sampai sekarang. Beliau datang sore-sore nanya, "Oh, di sini jual kue ya, Mbak?" gitu. "Iya, Bu. Boleh dong lihat mana etalasenya," gitu. Dikira ada etalase. Ternyata belum ada. Terus memang setiap hari kan saya mulai bikin untuk ready stock gitu beberapa gitu. Cuman nggak ada di etalase. Beliau cuma lihat aja nih, "Ini Bu, kuenya contohnya." "Oh, kecil ya gini. Berapa harganya?" gitu. Waktu itu harganya ada di 50 ribuan. Mahal banget. Di Tulungagung gitu. Kayak gini emang laku ya, Mbak? Ada orang yang bilang kayak gitu langsung di depan saya. Ya itulah yang bikin kayak ya udah, kita nggak pernah berpikir untuk aduh gimana ya nanti kalau nggak laku. Kita selalu berpikir ya berarti itu bukan target market kita gitu aja. Sebenarnya gini sih Mas, jadi dulu kan di Surabaya itu awalnya dikontrakan tuh ya. Saya pengen istri itu di rumah karena saya kerja, istri kerja nggak enak kan, ketemunya sedikit. Saya pengen dia di rumah, saya minta istri resign, saya belikan oven tuh. Pertama kali oven kado, tapi itu kecil banget lah, cuman segini tuh. Saya belikan yang agak besar tuh, harga 2 jutaan. Sama mixer juga harga 2 juta. Jadi modal awal tuh kalau bisa dihitung 5 juta lah Mas, modal awal. Iya, dulu segitu. Terus pindah kontrakan, kita bawa ke sana, cari di perumahan gitu ya, yang bisa lebih gede gitu tempatnya, online di situ. Datang lagi masalah tuh waktu di situ. Karena saya kerjanya mulai sering ke luar kota, harus ikut kantor penempatan di mana ya, saya harus ikut gitu kan ya. Meninggal istri sendirian di rumah itu deg-degan kalau kita sebagai laki-laki gitu ya. Terus saya mikir, ada nih rumah mbah yang dekatan sama rumah mertua. Kalau seandainya istri saya ajak ke sana, dia sama orang tuanya, satu itu akan menyenangkan hati orang tuanya, karena perempuan bisa dekat sama orang tua itu menurut saya rezeki orang tua lah. Dan yang kedua, saya rasa ada potensi bisa berkembang juga bisnisnya. Meskipun agak takut di awal dengan target pasar yang tadi dibilang dengan Mbak Nita gitu, karena takutnya teman-teman mengira harganya lumayan gitu, padahal sebenarnya kalau kita compare sama harga di luar ya, harga di Surabaya, harga di Malang gitu, itu hampir setengahnya gitu jual kalau kita compare gitu. Cuman yang bikin saya yakin gitu ya pindah sini, buka di sini, itu ada 2 Mas. Yang pertama tadi, orang tua meyakinkan, orang tua saya meyakinkan, orang tua istri juga senang anaknya dekat lagi sama beliau gitu ya. Dan yang kedua, waktu saya nge-Grab Mas, saya naik Grab, cerita sama Mas Grabnya gitu. Kerjanya apa Mas? Jualan kue, saya jawab kayak gitu kan. Di mana? Di Tulungagung Pak, di kota kecil, di Jawa Timur, dan masuk gang, saya bilang kayak gitu. Kan ini masuk gang gitu Mas ya, cukup masuk gang lah. Gimana Pak jualannya? Waktu itu baru awal-awal mulai ya. Ya alhamdulillah lumayan lah ada gitu. Dia ngomong kayak gini Mas, tenang aja Mas, kalau jualan itu, mau Mas jualannya di tengah hutan yang nggak ada penduduknya, tetap ada yang beli. Dia bilang kayak gitu Mas. Awalnya saya nge-lagging ya, jualan di tengah hutan pasti ada yang beli gimana gitu. Tapi setelah saya pikir lagi, berarti orang ini keimanannya benar. Dia yakin kalau dia berusaha pasti ada jalannya gitu. Ya alhamdulillah coba dari 2 faktor tadi saya coba yakinkan buka gitu ya. Benar Mas. Meskipun di pinggir jalan banyak yang ngomong tempatnya nggak kelihatan dari jalan, susah nyarinya gitu. Kalau memang Allah sudah tetapkan rezekinya di situ, kita tinggal, tugas kita kan cuma jalan. Jadi yang saya pegang itu sebagai orang yang sedang berusaha gitu ya, yang diajarkan di Islam Mas. Di Islam itu kan ada 2 hal yang kita nggak usah pikir terlalu jauh. 1 ajal, 2 rezeki. Karena dua-duanya pasti datang, benar kan? Makanya rezeki udah yakin pasti datang, tugas kita cuman menjalankan. Beramalah segala sesuatu sudah dimudahkan gitu kan. Ya udah, makanya dari faktor itu coba buka dan alhamdulillah bisa jalan lah sampai sekarang. Awalnya dulu pertama kali dari saya, karena Nita sebelumnya belum pernah pengalaman bikin kue. Sama sekali. Sama sekali. Awalnya Dan kita- saya pun sebenarnya nggak punya pengalaman F&B. Iya. Saya kan anak teknik mesin gitu. Share Anak iya. teknik mesin. Jadi gini, yang menular dari kakak saya itu minat bikin kue. Itu saya belajar sama kakak saya, minat tersebut. Resep itu kita, kalau untuk yang pertama burnt cheesecake itu kita dari kakak. Kemudian untuk yang lain-lain itu kita coba beli buku. Contoh saya beli buku Dessert Game punya adiknya Chef Arnold tuh, salah satu chef pastry terkenal di Australia yang sekarang gitu ya. Saya beli buku itu. Untuk roti saya beli buku Tartine Bread namanya, sama Saltwater Yeast. Nah itu kita baca-baca, dan sebenarnya masak itu fisika Mas. Intinya kita di baking itu kaitannya sama temperatur, sama kimia, ya kan, kayak bukan kimiawi yang kimia zat berbahaya ya, maksudnya percampuran antara ragi dengan tepung itu jadi senyawa apa. Nah itu basicnya sebenarnya sama aja dengan fisika gitu. Nah ketika kita belajar, alhamdulillah cepat sih, karena sering ngulik juga. Dan saya kalau misalnya udah mentok nih, saya pengen pizza nih, saya beli buku, lihat YouTube gitu ya, nyoba.
nggak berhasil, saya pergi nyari chef kursus gitu. Sebelum nikah saya emang kayak jarang masak, apalagi bikin kue ya. Itu kayak tidak pernah terpikirkan. Dan teman-teman yang udah kenal saya dari dulu itu pasti udah kaget banget. Sejak kapan nih bikin kue? Kayaknya dulu kuliahnya nggak itu gitu. Ternyata ketika mencoba, jadi kayak saya beruntung banget punya ibu mertua yang sangat support gitu loh. Kayak coba deh, coba gitu. Bikin kayak mbak kayak gitu. Ternyata ketika bikin, kok seru ya gitu. Ternyata aku ada ini nih, keminatan di kue, bikin kue segala macam yang sebelumnya emang nggak pernah terpikirkan kayak gitu. Ternyata seru dan ternyata bisa juga kayak gitu. Jadi ya mulai telaten. Terus kalau mungkin timbul ketidaktelatenan itu sama Mas Niko pasti dibantu sih. Lebih ke dia sebenarnya chefnya. Basicnya ya tadi karena pengen jadi pengusaha dan saya pengennya usaha itu yang bisa saya langsung jual ke customer. Yang terpikir ya F&B. Ngelihat kakak bikin kue kok kayaknya ada marginnya di sana, kan kelihatan jelas Mas ya bahannya apa yang kakak bikin gitu ya. Saya hitung, wah ada nih marginnya. Coba lah jualan kue. Meskipun awalnya ketertarikan bikin kue nggak ada, memang pengen usaha. Gitu. Memang kalau ada kan ada ya aliran usaha sesuai minat gitu ya. Saya dimulai bukan dari minat bikin kue itu, tapi jadi minat sekarang karena ternyata asik dijalani gitu. Iya, seru. Ya. Jadi karamelan itu jantungnya itu dessert cafe Mas. Jadi makanan ringan. Kita nggak jual makanan berat kayak nasi gitu, kita nggak jual. Konsepnya adalah makanan ringan. Yang dijual apa? Kita itu yang pertama pengen memberikan suasana ya, atmosfer yang seperti di rumah. Jadi kalau pengen keluar tapi pengen kayak di rumah, ke sini. Ya, makanya konsepnya itu kayak di rumah banget lah, homey banget dan kids friendly gitu. Jadi kalau misalnya lagi liburan gitu ya, udah makan di rumah, pengen nongkrong, datang ke Karamelan, makan cemilan gitu, dessert sambil lihat ikan, sambil lihat air terjun gitu. Jantungnya sih di situ, dessert cafe. Kalau yakin survive atau enggak, yang bisa saya katakan sih kami berdoa semoga survive Mas. Cuman keyakinan itu pasti ada. Kenapa gitu? Balik lagi ke yang tadi saya katakan, rezeki itu sudah diatur dan saya di sini bukan bawa rezeki saya sendiri gitu. Ada rezeki karyawan-karyawan, bukan karyawan sih, kru lah, kita nyebutnya lebih ke kru. Rezeki kru-kru kita gitu di sini. Ibaratnya kalau Karamelats nggak survive, banyak nih yang kehilangan pekerjaan gitu. Jadi saya yakin pasti yang di atas akan bantu juga. Ya, saya paling nggak seneng yang beranggapan karyawan itu sumber daya, Mas. Karena begitu kita menganggap mereka sumber daya, mereka cuma jadi angka. Benar nggak? Karyawannya misalnya 10, gajinya 20% dari angka. Itu kan mereka seakan-akan cuma angka gitu. Padahal mereka itu sama dengan kita gitu. Bahkan kalau dihitung jasanya ya, menghidupkan bisnis ini kita dengan mereka jasanya lebih besar. Lebih besar. Saya pergi, ini masih jalan. Mereka pergi, nggak jalan. Benar nggak? Saya menganggap mereka itu ya udah kayak adik-adik saya lah. Sering saya panggil Dek gitu. Memang ada beberapa yang mengingatkan, jangan terlalu dekat sama karyawan. Nanti mereka malah seenaknya gitu. Ada banyak lah yang ngingatin kayak gitu. Cuma saya tetap sih, apalagi yang laki-laki dan punya keluarga ya. Di sini mungkin mereka karyawan gitu, tapi di rumah mereka kepala keluarga. Nggak bisa kita istilahnya semena-mena gitu. Dan gaji yang kita kasih ke mereka, itu saya nggak pernah anggap itu dari saya. Saya selalu anggap itu memang rezeki mereka yang dititipin ke saya. Karena begitu saya anggap itu dari saya, seakan-akan mereka punya saya, benar nggak? Nah, saya nggak mau itu ada di pikiran saya gitu. Makanya saya selalu tanamin, ini memang dari awal rezeki mereka, cuma lewat doang di saya gitu. Dan alhamdulillah mereka nggak ada yang aneh-aneh sih. Nggak ada yang aneh-aneh lah, alhamdulillah. Ya, kalau ada beberapa yang kayak keluar jalur, misalnya ada makanan yang kurang oke lah misalnya, itu kita pasti ingatkan. Cuman mereka jadi kayak oke, jadi bener-bener apa ya, lebih fokus lagi gitu. Jadi nggak yang acuh juga gitu sama yang sebelumnya. Jadi oke mbak, siap mbak gitu. Nanti kita perhatikan lagi kayak gitu. Jadi itu bener-bener kayak sekali itu biasanya sih, kalau misalnya ada kesalahan ya sekali itu aja gitu. Kalau dulu sih kita kerjakan ikut sama orang ya, jadi dikontrol segala macem, harus mendapatkan revenue sekian kayak gitu tuh. Apalagi dengan dulu pekerjaannya yang sebenarnya aku bukan passion juga,
gitu. Dulu ada di distributor IT, jadi aku di marketingnya, jadi harus keliling Surabaya kayak gitu. Terus pernah sempat megang tim juga, dulu sempat jadi supervisor. Cuman kayak apa ya, kayak bukan passion juga. Nah, apalagi sekarang kan udah nikah juga gitu. Dan jadwal sama suami itu kadang crash. Maksudnya ketika suami pengen pulang kampung, saya nggak bisa ikut. Karena jadwal cutinya berbeda. Kayak gitu, jadwal cutinya cuma diberikan waktu di hari-hari besar keagamaan aja. Dimampatkan di situ. Jadi ya udahlah resign aja gitu. Nah sebelum resign ini ternyata kebetulan sih Allah memberikan kemudahan, kita diberikan kayak bisnis kue ini. Jadi dulu di rumah terus bisa lebih fokus lah untuk jadi ibu rumah tangga. Kalau suami pulang kan kita bisa masakin segala macam dulu. Nah terus bikin kue secara online. Cuman semakin kesini semakin banyak banget yang dipikirkan gitu. Apalagi kan udah semakin banyak bertumbuh juga, banyak customer, jadi banyak hal-hal yang dulu tidak terpikirkan. Jadi sekarang kita benar-benar harus fokus gimana sih caranya memanage sebuah bisnis gitu. Jadi ada pusing-pusingnya juga sih. Cuman meskipun pusing ya kita tetap jalaninya dengan seneng. Beda dengan kita pusing waktu kita kerja sebagai karyawan kayak gitu. Meskipun pemikiran kita mau tidur juga tetap berpikir, aduh ini gimana ya resepnya ini kayak gimana misalnya kayak gitu. Kok nggak jadi tadi tuh gimana gitu. Masih gagal atau ada beberapa manajemen bisnis yang belum kita belum teratur lah, itu pasti jadi kepikiran juga sebelum tidur gitu sebenarnya. Tapi ya seneng sih, enjoy-nya gitu. Untuk resep itu di teknik mesin kan ada namanya statistika eksperimen ya. Jadi dengan itu setiap saya nyoba resep gagal, saya tahu harus cobanya apa lagi. Jadi kalau kita nggak punya ilmunya, biasanya kalau kita gagal muter-muter aja. Tapi kalau kita tahu stepnya eksperimen, kita tahu nih kalau kita gagal, step A kita harus ke step B, step C, itu satu. Dan yang paling ngefek itu ya ilmu permesinan, Mas. Iya itu. Contoh mixer kemarin rusak, saya bongkar sendiri. Oven kemarin rusak, saya bongkar sendiri. Oven pizza, oven tunggu, bikin sendiri. itu bikin sendiri. Dari awal. Full dari awal bikin sendiri. Bahkan yang ngelas burnernya ini istri saya. Enggak sih, Saya lagi kerja, saya minta ini coba ke tukang las. anterin ke tukang las. Bilang sama tukang lasnya gini. Istri yang anter tukang las. Alhamdulillah jadi. Sampai kemarin karyawan nanya, "Mas, jadi kalau misalnya mesin rusak nggak pernah panggil CS?" Ya kalau panggil CS kelamaan, mesinnya cuma satu, nggak punya backup ya. Kerjain sendiri. Itu sih yang paling bermanfaat lah menurut saya. Contoh kalau kita oven tungku pizza itu yang profesional itu paling murah 80. Saya bikin sendiri itu 20 juta itu bikin sendiri. Dan bisa nyicil kan Mas kalau bikin sendiri. Saya bangun dulu kakinya, terus beli mejanya, dapat duit lagi bangun tungkunya, dapat duit lagi beli blowernya gitu. Jadi bisa nyicil. Banyak orang yang datang itu kayak udah ngelihat ini tuh kayak kok nggak jadi sih, kapan nih Mbak pizzanya nih kayak gitu. Padahal itu kita masih trial kayak di suhu yang tepat itu di mana kayak gitu, karena memang kita bikin sendiri kan. Jadi ketika ini udah jalan, alhamdulillah orang-orang kan sebelumnya yang udah pernah datang ke sini kan udah tahu ada tungku pizza gitu, Italian pizza gitu. Saya ingat banget waktu awal trial pizza ini banyak dibantu teman-teman customer sini Mas. Jadi saya bikin, saya slice, saya antar satu-satu tuh ke meja-meja tuh. Untuk nanyain, cobain gimana rasanya kayak gitu. Wah ini kurang ini Mas, rasanya kurang ini gitu. Jadi dibantu buat nemuin rasa yang teman-teman Tulungagung mostly suka gitu. Karena dari awal kita bikinnya sesuai resep yang Italian banget gitu. Awalnya sih kayak tomatnya terlalu Ya kalau Italian asli kan tomatnya gitu. asem banget. Kita coba kita kasih ke teman-teman customer. Mas terlalu asem ini. Harus kita adjust kan Mas ya. Tergantung customer itu mostly sukanya dirasa yang seperti apa. Tanpa menghilangkan otentiknya dari Italian pizza itu seperti apa gitu. Kalau saya percaya kita nggak harus nunggu momentum. Tapi continuous improvement. Jadi terus Mas. Kita itu kayak sekarang nih. Itu ada 3 menu yang udah jadi belum kita keluarin. Dan masih riset lagi, terus. Jadi begitu ada menu yang menurut kita sudah basi lah ibaratnya, sudah jadi nasi basi, keluarin menu yang sudah kita riset. Terus, tuh keluar terus gitu. Sebenarnya selalu bisa diinovasi Mas. Selalu bisa diinovasinya gimana? Memang sekedar misalnya nih, cuman berubah rasa. Itu sudah inovasi.
kecil, inovasi minor. Inovasi yang menurut saya bisa major gimana? Yang kalau saya sih gampangnya ngelihat yang lagi happening di luar apa. Di luar negeri lagi happening misalnya kayak kemarin itu cookies gitu ya, croissant cookies misalnya. Bisa nggak kita bawa itu ke sini? Kalau kita bisa bawa ke sini dengan rasa yang bagus, rasa yang enak, nah itu bisa jadi major improvement. Gitu. Saya kurang suka bisnis yang FOMO. Kita buka ini belum ada kan mas kayak gini. Kalau FOMO kan nunggu ada yang terlihat oke dulu, baru kita ngikut kan. Nah ini malah banyak yang nanya, kok berani buka bisnis dessert gitu di Tulungagung, kan belum ada. Kalau belum ada itu kan saya ngeraba-ngeraba gitu loh mas. Ya kan belum tentu sukses juga gitu. Ya kalau saya mikirnya, satu balik lagi, rezeki sudah ada yang ngatur, itu udah jantung awalnya gitu ya, rezeki udah ada yang ngatur. Terus kita punya kemampuan di situ, dan kita yakin kemampuan kita itu ada value-nya. Memang beneran enak yang kita jual itu gitu. Kalau yang berat banget sih, alhamdulillah masih belum ya. Cuman kayak misalnya ada problem lebih ke equipment kitchen nih, ada problem apa, terus beliaunya lagi nggak di sini, itu udah pusing banget tuh kayak gitu, harus datengin teknisi lah segala macam itu. Terus yang kedua, kadang mungkin kalau lagi sibuk di toko, kadang kelupaan nih Mas Nikonya nggak terurus. Kadang minta maaf ya, ini tadi nggak sempet kayak misalnya bikin sarapan atau apa gitu. Jadi kita kayak seringnya tuh beli kayak gitu. Itu mungkin sih yang bikin, ya tapi alhamdulillah Mas Niko ini orangnya sangat-sangat pengertian juga. Jadi ya emang nggak masalah kalau misalnya nggak bisa ya kita tetap kalau bisa beli ya udah beli kayak gitu. Nggak harus masak lah segala macam kayak gitu. Nggak menuntut yang susah-susah juga. Nah itu mas enaknya bisnis yang sama istri atau suami gitu. Mungkin buat teman-teman yang masih kerja kayak saya gini ya, masih kerja, pengen mulai usaha, mulai aja. Kerjasama yang terbaik, partner bisnis terbaik itu pasangannya, istrinya atau suaminya gitu ya, partner bisnis terbaik. Bisa nggak punya usaha selagi kita masih bekerja? Bisa. Kayak saya gini ya, saya nggak ada niatan untuk keluar bekerja sekarang. Karena nggak dibolehin sama orang tua gitu kan. Saya nurut aja, nggak boleh dibolehin, saya nggak akan berhenti gitu. Bisa nggak? Bisa. Tapi saya memang rely on istri. Jadi kalau saya lagi nggak ada di rumah ya istri yang 100% ngurus. Saya paling bantu by chat aja kan. Ada masalah ini, tanya ini gimana ya, kayak gini gitu. Jadi mulai aja teman-teman kalau sama istrinya gitu. Banyak yang mikir takut gitu ya kalau masih kerja nggak fokus. Istri bisa di rumah, apalagi kayak saya bisa dibantu sama mertua gitu ya, deket sama mertua juga. Ya. Insya Allah powerful mas, insya Allah. Kita juga dibantu sama orang tua juga sih. Ikutin sama-sama jaga bisnisnya. Sangat membantu. Mertua tuh kalau pagi tuh kesini bantuin nyapu sambil putar murotal gitu ya. Padahal juga ada yang bisa untuk nyapu gitu. Cuman kayak beliaunya kayak pengen aja punya kegiatan di pagi hari seperti itu. Kita nggak pernah minta itu. Itu nggak ada masalah sih mas. Yang penting dari awal sama istri itu sudah sepakat. Ya. Saya pas mulai usaha sama istri itu udah ngomong, ini nanti kalau bisnis ini jalan, capek loh, pasti capek. Tapi ini align sama cita-cita kita. Kita pengen bisa banyak memberi, ya kan? Ini align sama cita-cita kita. Siap nggak capek? Dulu ngomongnya sih siap, gitu kan? Dan waktu ketemu tapi capeknya, begitu ketemu capeknya ya nangis-nangis juga. Nangis lagi juga ya. Kalau udah nangis ya ingatin lagi. Dulu saya udah ngomong gimana? Pasti capek. Lebih capek nggak dari jadi karyawan? Lebih capek pasti. Lebih capek. Karyawan 8 jam kerja pulang Udah nggak tidur. Kerja. Kalau business owner bisa dibilang hampir 24 jam bisa mikir gitu kan. Tapi kalau kita pikir lagi ke tujuan kita gitu. Apalagi ngelihat teman-teman kru gitu ya. Bisa beli HP baru gitu. Wah senangnya luar biasa itu. Bisa jajan. Bisa jajan. Paket datang atas nama ini lagi. Beli paket terus nih berarti ada lebihnya gitu kan. Itu senang banget. Modal, saya nggak tahu modal saya berapa ya mas, karena nggak pernah menyisihkan modal dari awal. Selalu putar. Ya awalnya kalau dibilang awal banget 5 juta. Beli satu oven 2 juta, satu mixer 2 juta, 1 jutanya lagi tuh auxiliary-nya lah, kayak loyang, sutil, solet segala macam. 5 juta itu. Itu yang diputar terus.
difoto terus. Sampai sekarang saya nggak pernah ngambil bagian gitu dari istri semua. Memang kalau suami istri punya bisnis itu ya suami jadi karyawan istri. Seumur hidup. Karyawan gratis. Prepare ini, prepare itu. Contohnya aja, kita kan tempatnya minimalis banget ya. Kalau tahu itu pasti orang-orang kayak indoornya kurang, banyak outdoornya. Nggak ada parkirnya. Nggak ada parkirnya. Apalagi kemarin tuh musim hujan ya, hujan setiap hari. Itu kita nggak tahu apa yang menjadi, mungkin ada faktor kayak liburan sekolah atau segala macam. Padahal itu hujan seharian mungkin ya. Itu omsetnya itu kayak tinggi banget kayak gitu, malahan. Dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya yang memang lagi cerah-cerahnya, lagi enak gitulah cuacanya kayak gitu. Malah itu waktu hujan malah alhamdulillah Allah kasih rezeki lebih banyak. Kami percaya itu memang itu pasti relate sih Mas, pasti relate karena kalau yang muslim pasti tahu ya, barang siapa yang mengejar dunia, maka Allah akan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya gitu kan. Sedangkan dia hanya akan mendapatkan apa yang memang udah ditulis, apa yang memang udah ditakdirkan untuk dia. Sedangkan yang menjadikan akhirat itu tujuannya, itu dunia yang akan menghampirinya dalam keadaan terhina gitu. Nah, kita percaya itu. Dan itu ngaruh ke psikologis, sangat ngaruh ke psikologis. Gimana ngaruhnya? Kita selalu merasa tenang, Mas. Kayak di Tulungagung, gempuran kafe, buka sini, buka banyak sana. Banyak banget yang mau buka. Kalau kita yakin gitu ya, rezeki udah ada yang ngatur. Mereka punya rezeki mereka, kita punya rezeki mereka. Jalan itu enjoy. Jalanan enjoy, otak kita fokus ke development produk, fokus ke gimana cara jualan, ningkatin kenyamanan juga. Kenyamanan customer, fokusnya ke sana, ya berarti kan pelayanan meningkat. Dan insya Allah pelayanan meningkat, penjualan meningkat gitu kan. Beda sama kalau kita nggak yakin gitu ya. Kita ini untuk ibadah, pasti Allah bantu. Pasti nanti rezeki itu akan datang gitu ya. Malah kita fokusnya ke, wah itu mau kafe buka nih gimana nih. Cukup ada yang baru lagi nih, nanti kalau pelanggan pindah ke sana gimana. Fokusnya malah ke sana kan. Kita nggak fokus ke development malah semrawut gitu kan. Jadi dasarnya itu ya Mas ya. Kalau saya berusaha itu ya dasarnya itu keyakinan. Pondasinya ya ilmu. Makanya saya sering kalau ngobrol sama teman-teman yang mau mulai usaha itu, yang dikatakan oleh sahabat tuh. Barang siapa yang akan berdagang tapi tidak mengerti ilmunya, maka dia akan terjerumus ke riba, kemudian terjerumus lagi. Berarti setelah kita pondasinya kuat, cari ilmu dulu gitu kan. Cari ilmu. Cari ilmunya dua kan pasti Mas. Ilmu syar'i tentang muamalah jual beli, baru kemudian ilmu yang bisnis yang mau kita jalankan, ilmu duniawinya gitu kan. Tapi saya selalu berangkat ke ilmu syar'inya dulu. Dulu itu saya belajarnya itu di Sekolah Muamalah Ustadz Aminur Baits tuh, ANB, online waktu itu. Kemudian baca-baca buku lah kayak fikih harta haram, gitu-gitu. Nah, teman-teman yang mau berbisnis wajib nih tahu dulu ilmu muamalahnya. Karena pondasi dari bisnis yang bisa sehat, itu yang pertama modalnya harus halal. Kemudian yang kedua, tata cara berbisnisnya harus halal. Nggak boleh ada goror di sana, nggak boleh ada riba di sana. Tata caranya lah, tata cara jual belinya harus halal. Terus yang ketiga produknya harus halal. Halal dan thayyibah lebih bagus lagi. Kita juga udah ada sertifikat. Ya, kita udah sertifikat halal juga. Dan yang keempat, itu harus tidak dipisahkan antara bisnis dan sosial. Bisnis dan sosial itu nggak boleh dipisahkan, Mas. Maksudnya sosial itu gimana? Ya berbagi. Semakin banyak kita berbagi ya pasti ini dihitungan di kertasnya memang nggak ada. Di atas kertas ya kita kasih berkurang ya kan. Tapi di Islam berbeda. Islam selalu ngajarin setiap kita keluarkan Allah akan ngasih berlipat-lipat gitu kan. Jadi ilmunya tetap harus Mas. Tetap harus dicari. Kayak saya gini baking ya saya beli buku-bukunya. Saya ikut kelas-kelas chef offline yang saya datang ke sana belajar langsung sama chefnya gitu. Itu tetap nggak boleh dikesampingkan. Tapi pondasi awalnya tetap keyakinan. Mau ilmunya sebagus apapun ilmu duniawinya, kalau pondasi keyakinannya lemah gitu ya, runtuh juga. Apa ya, di konsistensi sih kalau menurut saya. Konsistensi rasa. Jadi kayak misalnya orang datang dengan harga sekian, dia dapat apa nih gitu. Kalau cuman kita kan kalau mematok harga kan juga nggak yang dilebih-lebihkan, dilebay-lebaykan gitu kan. Memang kita beli bahan segala macam karena dulu awal-awal kita coba-coba tuh, kita coba dulu nih dengan bahan baku yang murah nih.
ternyata memang nggak enak gitu. Jadi kita benar-benar menjaga kualitas, konsistensi rasa dengan bahan-bahan yang mungkin kita kalau beli bahan kayak coklat aja udah jutaan juga gitu kan, cuman coklat padahal udah jutaan kayak gitu. Kita benar-benar kayak memperhatikan itu kayak kualitas rasa. Kalau misalnya teman-teman baker di belakang nih bikin yang kayak rasanya kok gini-gini ya gitu, nah kita tetap menjaga, memonitor itulah apa nih yang salah kemarin bikinnya gitu, kita evaluasi sama-sama. Jadi kemarin kelupaan ini mbak, mungkin nyimpannya segala macam. Nah kita bikin lagi nih perbaikan kayak SOP secara setiap harinya lah teman-teman ini bikin. Nggak boleh disimpan di sini, nggak boleh disimpan di suhu ruang seperti ini kayak gitu. Sampai segitunya juga. Tapi ya kita nggak yang strict banget ke teman-teman juga. Mereka juga alhamdulillah insya Allah juga enjoy juga menjalani. Jadi pokoknya setiap hari kita selalu ingat reminding ke teman-teman untuk menjaga kualitas. Itu yang paling penting. Dengan harga misalnya kayak burnt cheesecake kita yang paling murah 25.000, kalau orang kan udah dapet nasi, kalau misalnya beli nasi segala macam, kalau dessert segitu kita harus benar-benar memberikan rasa yang enak dan experience yang pengen datang lagi nih ke sini kayak gitu. Jadi alhamdulillah dari online sampai kita punya offline store itu banyak juga customer loyal kita yang benar-benar tahu perjalanan Karamelans, yang mereka juga ikutan happy gitu. Banyak sih yang DM kayak, masih inget dulu ngambil di rumah belum ada toko dan sekarang udah besar kayak gitu, jadi ikut seneng kak gitu, sukses ya kayak gitu. Kita bahkan yang di Surabaya masih suka ngubungin ya, jadi minta dikirim gitu yang di Surabaya. Jadi kayak setiap kayak Idul Fitri gitu, ada nih 3 tahun berturut-turut beliau itu selalu minta ke kita. Padahal kami sebenarnya kayak berat juga sih karena harus proses pengiriman atau apa gitu. Kita coba kasih advice juga atau pesan yang sejenis yang ada di Surabaya kak gitu, kita kasih rekomendasi. Dia nggak maunya dari sini, pokoknya nggak apa-apa deh ongkirnya berapa kita bayar gitu. Memang harus jaga kualitas rasa sih mas. Gak usah takut, kalau saya sih nggak harus harga yang menurut kita murah. Yang penting kita itu nggak ngepruk lah ke customer. Memang kita pakai barang yang premium, untuk kejar rasa yang premium, ya pasti harganya mengikuti. Yang penting konsistensi rasa. Rasanya benar-benar enak. Dan konsistensi rasa yang jaga siapa mas? Karyawan. Makanya balik lagi relate ke awal tadi. Bagaimana hubungan kita ke karyawan itu harus bagus, jadi mereka pun punya rasa memiliki gitu. Ya, kalau mereka rasa memilikinya tinggi ya konsistensi rasa itu mereka jaga, nggak asal-asalan bikinnya. Gitu. Alhamdulillah sih kayak yang kerja di sini tuh care juga sama apa yang dijual gitu. Kayak misalnya, kak ini kok aromanya kayak gini ya, udah masih bisa pakai nggak ya kayak gitu. Ternyata memang penyimpanannya di karyawan yang sebelumnya, mungkin shift sebelumnya salah. Nah itu kita remind lagi, jangan kayak gini lagi ya nyimpennya ya gitu. Dia kayak punya kepedulian gitu loh terhadap apa yang bakalan bahkan dibikin. Saya mesnya itu ya pernah teman-teman itu nyobain bekasnya customer. Ya, ada. Karena sisa banyak nggak dimakan sama customer gitu ya. Ya kita nggak tahu apakah udah kenyang, apakah memang rasanya yang nggak enak gitu. Sama teman-teman dicobain tuh sisanya customer. Pengen tahu ini apakah mereka bener bikinnya salah jadi nggak dimakan terus nggak enak gitu. Ternyata enak, mungkin orangnya kenyang. Terus temennya bilang, itu tadi pesannya banyak kok, mungkin kenyang gitu. Ya, karena mungkin kan udah kayak di etalase dia beli banyak ternyata nggak habis. Jadi kita itu memang nggak bisa jual terlalu mahal kan, karena kita mengikuti juga pasarnya. Cuman gimana caranya yang kita tentuin itu ya, gimana caranya teman-teman itu bulanannya itu aman. Nentuin profitnya, yang penting mereka aman dulu gajiannya gitu. Jadi nggak ada yang harus 2 kali lipatnya, 3 kali. Kalau orang-orang kan biasanya matok F&B harus 3 kali lipatnya atau 2 kali lipatnya gitu misalnya. Kok kita sih nggak ada. Kita ya kayak beberapa itu cuman untung 40%, cuman untung 30%, itu udah kita jual. Yang penting bisa muter gitu. Yang penting bisa muter, teman-teman gajiannya aman, udah sih. Closing statement dari saya untuk teman-teman yang masih muda ataupun yang sudah lewat masa mudanya, mau mulai berbisnis, mulai aja. Kenapa? Bisnis itu bisa dijadikan ibadah yang sangat mulia. Ada hadis yang mengatakan seorang pedagang yang amanah dan sangat jujur itu nanti akan di surga berdasarkan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Bayangin nabi, siddiqin, syuhada. Profesi lain nggak ada tuh yang disebut kayak gitu.
cuman pedagang. Karena itu pedagang itu kalau diniatkan sebagai ibadah, insya Allah mulia. Jadi mulai aja. Yang penting landasannya tadi, landasan keimanannya sudah dapat, landasan ilmu jual belinya ada, landasan ilmu bidang usaha yang ditekuni itu ada, jalan aja. Insya Allah nanti pasti ada jalan. Kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Mas ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Jadi nggak usah takut stuck lah, pasti ada jalan keluar. Yang penting jalan aja, yakin. Jangan sampai dicampuri sama yang kekufuran lah ibaratnya. Kedukun, minta penglaris, kalau udah mulai tercampur ke situ, finish. Kita pengen, insya Allah sih, pengen lebih fokus ke artisan bakery-nya. Betul. Gitu, karena kita pengen memperkenalkan, mungkin kami berdua sering jalan-jalan di luar Tulungagung, apa sih yang unik-unik di luar sana gitu. Kami pengen memperkenalkan yang ada di Tulungagung. Kalau di Tulungagung udah banyak banget perkopian, kami pengen bikin artisan bakery yang benar-benar fokus di artisan bakery-nya. Ada vermicelli, roti, segala macem. Nah itu yang akan kita elevate, mungkin bisa jadi breakfast atau makanan berat dan tidak nasi gitu. Jadi kita pengen lebih ke situ dengan konsep yang open kitchen nih. Biar teman-teman di Tulungagung juga tahu nih, oh proses pembuatannya seperti ini ya. Jadi sekalian mereka nongkrong, mereka edukasi makan, juga. kita kasih edukasi juga nih. Mereka bisa ngelihat proses pembuatan kita yang seperti apa, kayak gitu. Nanti kita perkenalkan roti yang keras-keras, Mas. Ya, dengan basic sourdough yang memang kita pakai ragi alami yang bikinnya minimal 48 jam prosesnya. Sama seperti kayak adonan pizza kita juga mirip gitu. Dan akan open ya, nanti itu akan open kitchen. Jadi kayak pizza ini kan anak-anak itu sering datang ngelihat gitu proses pembuatannya. Nanti bakery pun, artisan bakery kayak gitu juga. Dan mungkin kita akan buka kelas lah untuk adik-adik kecil, cara bikin pizza, seperti itu. Ya, saya Niko dan ini istri saya Anita. Kita owner dari Caramelans Dessert Cafe yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Timur 3, nomor 29A, Bago, Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.